Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah Putri dengan NIM 2006004044. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-13 ini, saya akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas diskret, yaitu mata kuliah statistika. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, yaitu distribusi probabilitas ini merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasusnya adalah yang pertama yaitu berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Yang kedua, berapa banyak barang yang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Yang ketiga yaitu berapa peluang karyawan bekerja lebih baik dari esok hari. Selanjutnya yaitu variabel acak. Variabel acak merupakan suatu ukuran atau besaran yang merupakan hasil dari suatu percobaan atau suatu kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak ini terbagi dua. Yang pertama yaitu variabel acak diskret, merupakan suatu ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Yang kedua yaitu variabel acak kontinu, artinya adalah suatu ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi. Rumus dari rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi dapat kita lihat pada gambar yang telah disediakan. Contoh dari rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi dapat kita lihat pada gambar. Materi selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial. Ciri-ciri percobaan Bernoulli ini yaitu yang pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian, yaitu kelahiran anak laki-laki dan perempuan, transaksi saham jual dan beli, perkembangan suku bunga naik dan turun, serta lainnya. Yang kedua yaitu probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. P dalam kurung P kecil yaitu peluang sukses, P dalam kurung Q yaitu peluang gagal, dan P dalam kurung P ditambah P dalam kurung Q sama dengan 1. Yang ketiga yaitu suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Yang keempat yaitu data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Rumus dari distribusi probabilitas binomial ini dapat kita lihat pada gambar. Contoh dari distribusi binomial ini yaitu PT Munajaya Farm yaitu mengirim buah semangka ke Hero Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik, maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket, yaitu PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5 hingga 6 kg.
Rumusnya dapat kita lihat pada gambar, yang mana untuk mencari nilai distribusi binomial dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13 dengan P dalam kurung P sama dengan 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Materi selanjutnya yaitu distribusi probabilitas hipergeometrik. Dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Yang kedua yaitu dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Yang ketiga, distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Baiklah, untuk rumus dari distribusi hipergeometrik ini dapat kita lihat pada gambar yang telah disediakan. Contoh dari distribusi hipergeometrik berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dari semua perusahaan yang menjual sahamnya emiten di BII pada tahun 2012 yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100.000 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan sampel tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas 100.000 per lembarnya? Jawabannya dapat kita lihat pada gambar, yaitu N-nya sama dengan 218, S-nya sama dengan 61, N sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Hasilnya adalah 0,2. Materi selanjutnya yaitu distribusi probabilitas Poisson. Distribusi Poisson ini dikembangkan oleh Simon Poisson, yang mana Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai P dalam kurung P sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Rumusnya dapat kita lihat pada gambar. Contoh dari distribusi Poisson. Jumlah emiten di BII adalah 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BII meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagikan dividen? Jawabannya dapat kita lihat pada gambar, di mana N sama dengan 150, X sama dengan 5, P sama dengan 0,1, dan standar deviasinya adalah N kali P sama dengan 150 kali 0,1 yaitu 15. Maka hasilnya adalah 0,002. Untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson, yaitu akan didapatkan nilainya adalah 0,002. Materi selanjutnya yaitu menggunakan Miss Excel untuk distribusi probabilitas. Caranya yang pertama yaitu klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx
function. Yang kedua yaitu pilih menu statistikal pada function kategori. Yang ketiga yaitu menu binom list pada function name dan tekan OK. Yang keempat yaitu tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti yang tersedia pada gambar. Maka nilai PR akan muncul pada box formula result atau tanda sama dengan.